never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Rahmat Hidayat adalah pebulu tangkis kelahiran Batam pada 17 Juni 2003. Saat ini Rahmat Hidayat tak cukup buruk secara prestasi dengan pasangan muda lainnya, Muhammad Raihan Nur Fadilah. Beberapa gelar juga berhasil diraih Rahmat Hidayat Muhammad Raihan Nur Fadilah seperti Lithuanian International dan Bahrain International 2022. Muhammad Raihan Nur Fadilah lahir di Tanah Bumbu, Kalimantan, pada 6 Mei 2004. Sebagai tandem Rahmat Hidayat, masalah yang dialami Raihan Nur Fadilah juga sama. Mereka perlu pematangan dan pengalaman bertandem dengan pemain-pemain yang sudah pernah meroket di ranking BWF seperti halnya Kevin Sanjaya atau Marcus Gideon. Raihan Nur Fadilah yang masih muda dan tipikal bermain cepat dan cerdik, dirasa pas jika nantinya dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Zacharia Josiahno Sumanti sejatinya adalah pebulu tangkis top 31 di ranking BWF sektor ganda campuran dengan Hediana Juli Marbla. Namun Zacharia Josiahno Sumanti belakangan ini sedang diisukan tidak sedap dari degradasi dengan perceraian dengan Hediana Juli Marbla karena rapor merah yang dicatat. Belakangan merebak isu perceraian ganda putra Indonesia yang pernah bertengger di puncak ranking BWF, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Menurut pemberitaan yang masif di media sosial, perceraian itu dikarenakan Marcus Gideon akan menjalani operasi pada tumit kaki kanannya. Sejak musim 2022 lalu, Marcus Gideon memang sudah dihantui dengan cedera yang membuatnya naik meja operasi di Portugal. Di awal musim 2023, Marcus Gideon kembali cedera. Sejumlah turnamen bulu tangkis terpaksa dilewatkan pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon karena masalah cedera tersebut. Kalaupun memutuskan comeback, turnamen yang diikuti mereka juga bisa dihitung jari dengan hasil yang tidak terlalu baik. Dengan kondisi demikian, sejumlah komentar dari badminton lovers menyentil sejumlah pemain yang dirasa cocok untuk dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Terkait pengganti Marcus Gideon, legenda bulu tangkis Susi Susanti sudah sejak lama sempat menilai jika Fajar Alfian atau Rian Ardianto akan cocok ditandemkan dengan Kevin Sanjaya. Namun rasanya akan sedikit peluang jika PBSI menceraikan Fajar Alfian, Rian Ardianto yang saat ini sedang bertengger di puncak ranking BWF sektor ganda putra. Bintang bulu tangkis tunggal putra, Kento Momota, naik podium juara di All Japan Business Team Championships yang bisa menjadi waspada Anthony Ginting dan Victor Axelsen. Kento Momota menjadi tunggal putra yang tengah menjadi sorotan saat ini karena penampilannya yang makin merosot di beberapa turnamen bulu tangkis. Mantan tunggal putra nomor 1 ranking BWF itu tak pernah melaju melebihi babak semifinal di musim 2023 di mana pencapaian terbaiknya adalah di ajang German Open 2023. Sementara itu, baru-baru ini, Kento Momota akhirnya kembali mencicipi podium juara di turnamen bulu tangkis internal Jepang, All Japan Business Team Championships 2023. Momota bersama dengan klubnya, NTT East, berhasil mengalahkan Tonami dengan skor 3-0 dan menyabet gelar juara untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. NTT East sendiri menurunkan skuad andalannya seperti Akira Koga, Taichi Saito, Mahiro Kaneko, Shunya Ota hingga Yuji Tanaka. Meski Kento Momota sendiri tak tampil di partai final, peraih medali emas kejuaraan dunia 2019 itu tetap berhak naik podium tertinggi juara di All Japan Business Team Championships. Tentu, kembalinya Momota di podium juara bisa menjadi pelecut semangat baginya untuk menatap beberapa turnamen bulu tangkis ke depan. Sementara itu, momen ini bisa menjadi ajang kebangkitan Momota dan patut menjadi waspada tunggal putra yang tengah berkuasa saat ini seperti Anthony Ginting dan Victor Axelsen. Sekadar informasi, Anthony Ginting dan Victor Axelsen sendiri memiliki catatan yang kurang positif ketika bersua dengan Kento Momota yang kala itu masih menjadi penguasa di sektor tunggal putra. Dengan kembalinya Kento Momota naik podium meski di turnamen beragu, apakah bakal menjadi ancaman bagi Victor Axelsen dan Anthony Ginting? Tampaknya masih terlalu dini menyebut Momota yang naik podium di All Japan Business Team Championships dapat menjadi ancaman bagi Axelsen dan Ginting. Pasalnya, Kento Momota sendiri tidak tampil di partai final dan hanya naik podium mengikuti penembakan NTT East yang berhasil mengalahkan Tonami.
Selain itu, Momota sendiri tampil kurang memuaskan di turnamen bulu tangkis musim 2023. Di mana pada turnamen terakhir, Indonesia Open, ia terhenti di babak 32 besar. Kala itu, rival berat Anthony Ginting itu terhenti dari pebulu tangkis Hong Kong, NGK Along Angus 2 game langsung dengan skor 8-21, 15-21. Sementara itu, turnamen terakhir yang berhasil dijuarai Kento Momota adalah Indonesia Masters 2021 di mana ia berhasil mengalahkan Anders Antonsen. Selain itu, Anthony Ginting dan Victor Axelsen sendiri menjadi putra tunggal yang paling konsisten di turnamen pertengahan musim 2023. Ranking BWF World Tour Finals terbaru pasca Taipei Open 2023, Anthony Ginting dan Gregoria Mariska tersalip, tetapi Leo Daniel tetap aman. Ajang bulu tangkis Taipei Open 2023 baru saja tuntas pada Minggu, 25 Juni 2023. Chico Aura Dwi Wardoyo keluar sebagai juara tunggal putra dan melesat di ranking BWF. Chico Aura Dwi Wardoyo diprediksi akan tembus 20 besar di ranking BWF. Ia juga akan meramaikan perburuan tiket BWF World Tour Finals di akhir tahun nanti. Namun, hanya ada 8 pemain dari tiap sektor yang bisa berlaga, dan satu negara hanya bisa mengirim maksimal 2 pemain dengan poin tertinggi ke BWF World Tour Finals. Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting awalnya ada di urutan 2 ranking BWF World Tour Finals, tapi dia digusur Kenta Nishimoto dan turun ke posisi 3. Sementara di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung turun ke peringkat 8, usai disalip oleh Beiwen Zhang yang menjadi runner-up di turnamen Taipei Open 2023. Tak hanya Ginting dan Gregoria, pasangan Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati juga tersalip dan keluar dari 8 besar, karena mereka gugur di babak awal Taipei Open 2023. Beruntung, pasangan ganda putra Leo Rolly Charnando, Daniel Martin masih aman di peringkat 2 BWF World Tour Finals, diusul Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri. Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti juga masih aman di urutan ke-6 ranking BWF World Tour Finals. Bulan Juli mendatang, akan ada turnamen Korea Open dan Japan Open 2023, untuk dapat memperbaiki peringkat BWF World Tour Finals dan merebut tiket ke ajang akhir tahun itu. Wakil Indonesia di ajang bulu tangkis Australian Open 2023, Marcus, Kevin dan Gregoria Mariska absen, tetapi Cesar Hiren Hustafito comeback. Turnamen bulu tangkis Australian Open 2023 akan dihelat pada 1 hingga 6 Agustus 2023. BWF merilis daftar pemain yang sudah masuk babak utama, termasuk dari Indonesia. Dari sektor tunggal putra, Indonesia resmi mengirimkan Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Cesar Hiren Hustafito. Cesar Hiren Hustafito akhirnya comeback ke lapangan bulu tangkis, setelah beberapa bulan terakhir harus menepi karena cedera betis jelang SEA Games 2023 lalu. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi masuk ke babak utama, tetapi PBSI justru memilih untuk menyimpan Gregoria Mariska. Sektor ganda putra kembali mendominasi, ada 6 pasangan yang akan diturunkan di Australian Open 2023, salah satunya sang peringkat 1 ranking BWF, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Kemudian, ada Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Leo Rolly Charnando, Daniel Martin, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan. Satu wakil ganda putra Indonesia lainnya adalah pemain profesional dari klub Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani. Dengan demikian, pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon alias The Minions dipastikan absen dari ajang Australian Open 2023. Dari sektor ganda putri, PBSI menurunkan skuad terbaiknya yakni Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Febriana, Amalia, Lani, Ripka, dan juga Rachel, Meilisa. Di sektor ganda campuran ada pasangan Rehan, Lisa, Rinov, Pita, Adnan, Nita, serta 2 pasangan dari PB Jarum, Dejan Gloria dan Pravin Melati. Tengah viral di media sosial. Pasalnya ramalan penggemar bulu tangkis menjadi kenyataan setelah Kevin Sanjaya Sukamulyo bakal cerai dengan Marcus Fernaldi Gideon. Sebagaimana diketahui, desas-desus Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon bakal dicerai sudah berembus sejak lama.
Penggemar bulu tangkis sendiri sudah menduganya sejak di Thailand Open 2023 lalu di mana Kevin Sanjaya tampak kesal karena Marcus Fernaldi Gideon melakukan error.